Sebentar ya. Please, Cigres. Oke, nah sekali lagi ya gue nyapa, selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebaikan Tuhan dari firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang kedua. Jika sudah menemukannya, bolehkah minta tolong kepada Randy untuk membacakannya bagi kita semua? Oke. Yesaya 30 ayat 2. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Oke, thank you Randy. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalian tuh pernah dengar atau misalnya ada teman yang ngomong gitu, pepatah yang mengatakan bahwa kacang lupa kulitnya? Atau malah jangan-jangan kalian pernah tahu dan kenal dengan orang-orang yang seperti pepatah ini kata. Nah, kalau kalian nih ketemu dengan orang-orang yang dikatakan bahwa, duh itu orangnya atau teman kalian mungkin di sekolah ada yang kalian kenal, kacang jadi orang tuh mereka kayak kacang dianggap sebagai orang yang kacang lupa kulit. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalau menurut kalian itu gimana kok? Kalau ketemu dengan orang yang seperti itu? Suara gue Kenapa? kedengeran ya? Kedengeran. Kenapa? Gimana kalau Anda kan ketemu orang yang kacang lupa kulit? Betul nggak? Betul. Oke, kalau aku sih dulu zaman sebelum jadi dewasa, masih sekia ya, masih kecil sih mungkin ini ya bisa marah ya, bisa ngamuk, bisa ini ya, bisa maki-maki ya. Tapi semakin besar kadangkala udah jauh lebih nyantai ya, jauh lebih ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah, nanti juga one day Tuhan akan tunjukkan siapa yang lebih baik begitu. Kadang-kadang sudah lebih tua, lebih ini, lebih legowo ya gitu. Lebih tua ya. Sudah tua ini ya. Terima kasih, Cu. Oke, thank you Khaled. Nah, kalau menurut Nasya nih, gimana Nasya? Kalau ketemu dengan orang yang dalam tanda kutip kacang lupa kulitnya? Halo Nasya. Gak ketemu orang. Lo nggak pernah? Oh, teman-teman Nasya baik-baik semua berarti. Good. Kalau nggak pernah, siapa nih dari teman-teman ada nggak yang pernah ketemu dengan orang kayak gini? Ethan mungkin pernah ketemu nggak? Kenapa sih nge-like tuh? Sorry. Kayaknya sinyal dulu. Ethan pernah nggak ketemu sama orang yang dalam tanda kutip dibilang, aduh tuh orangnya atau teman Ethan gitu, yang bilang kacang lupa kulitnya gitu. Kalau menurut Ethan ketemu dengan orang kayak gitu gimana? Gak apa-apa saya. Sorry, kenapa? Gak apa-apa. Gimana? Caca ini agak nge-like. Saya nggak bisa terlalu dengar. Oke. Atau ya, Ethan dengar suara aku? Sama. Ethan? Putus kok. Oh, ini putus-putus. Kalau putus-putus. Kayaknya sinyal. Ethan pernah ketemu temen yang tidak tahu diri? Lebih pernah. Gimana rasa Ethan? Rasanya kayak gimana, Ethan? Boleh ceritain nggak, Ethan ya? Jangan sebut nama ya, jangan-jangan nanti ada di tengah-tengah kita ya. Ada di sini nih kok, gitu. Kecewa sih. Kenapa kecewanya? Emang kamu pernah diapain, Ethan? Enggak sih. Dia nggak tahu dirinya bukan ke saya, tapi ke orang lain. Tapi bukan kecewa, malu saya. Sama orang lain. Betul ya, nih teman-teman yang nggak tahu diri emang kalau nggak bikin malu, bikin sengsara aja ya. Betul.
Oke teman-teman, rasanya benar ya apa yang tadi dikatakan Bu Kaleb yang salah marah, Ethan yang jadinya rasanya malu, dan lain sebagainya ya. Rasanya orang-orang yang seperti itu yang dikatakan kayak orang yang kacang lupa kulitnya itu patut untuk ditinggalkan ya teman-teman. Karena memang mereka tuh tidak tahu diri, patut dijauhi karena memang mereka bisa merugikan orang lain. Terlebih lagi, rasanya mereka patut untuk bertemu secara pribadi dengan Allah agar lebih tahu diri. Nah, teman-teman, Alkitab melalui mencatat bahwa Allah menegur bangsa Israel. Salah satunya Allah menegur bangsa Israel melalui Nabi Yesaya karena mereka pergi jauh ke Mesir tanpa bertanya terlebih dahulu dan meminta keputusan dari Allah. Pada saat itu, teman-teman, bangsa Israel sedang dalam keadaan genting dan penuh dengan ketakutan. Mereka sedang mendapatkan ancaman dari negeri Asyur yang hendak menyerang dan juga menghancurkan bangsanya. Tentu saja teman-teman, pada saat itu bila dibandingkan dengan bangsa Asyur yang rasanya mereka mempunyai kekuatan yang sangat kuat, bangsa Israel tidak ada apa-apanya di mata mereka. Tapi teman-teman, yang lebih anehnya lagi, bangsa Israel tidak mencari Tuhan terlebih dahulu, tidak memohon pertolongannya, apalagi meminta keputusan dari Tuhan. Padahal nih, teman-teman, mereka tahu dengan pasti pengakuan imannya kepada Tuhan. Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang memberikan mereka kemenangan melawan semua lawan-lawan mereka yang sangat kuat ya. Tuhan yang telah melindungi mereka sepanjang perjalanan dari kehidupan mereka. Semuanya itu karena Tuhan yang telah menolong dan juga menyertai mereka. Namun teman-teman, seketika semuanya itu seakan hilang. Semuanya dirasa terlupakan. Kemudian kesengsaraan dari perbudakan yang mereka alami, bayangkan saja ya teman-teman. Selama kurang lebih 400 tahun, selama itu juga mereka sangat mungkin merasakan bahwa mereka dipaksa dalam perbudakan ketika di Mesir, kemudian juga mereka kemungkinan juga disiksa, mereka direndahkan, mereka dibunuh, mereka harus kehilangan anggota keluarganya. Sudah berapa banyak nyawa yang telah menjadi korban dari perbudakan itu. Tapi teman-teman, kembali lagi, kegentaran yang mereka rasakan itu membuat bangsa Israel menganggap pergi ke tanah Mesir sebagai suatu keputusan yang paling tepat. Mereka lebih memandang Firaun yang mungkin saja bisa melindungi dan juga menjamin kehidupan mereka daripada Allah yang dengan nyata telah mengasihi mereka dan memberikan banyak sekali pertolongan kepada mereka. Betul saja teman-teman, keputusan itu dipandang keliru oleh Tuhan. Maka teman-teman di ayat yang ke-7 Tuhan berkata, Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Harusnya ya teman-teman bangsa Israel menaruh harapan dan perlindungannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia ataupun negeri yang mereka anggap lebih kuat dan dapat menolong mereka. Nah teman-teman, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Yakobus juga pernah loh mengingatkan kepada umat Allah agar senantiasa melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup. Maka teman-teman, pertanyaan refleksi bagi kita pada malam hari ini, seberapa sering sih kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini? Seberapa sering kita bertanya dan meminta keputusan dari Tuhan dalam hidup kita? Adakah sepanjang hari ini kita menyertakan Tuhan dalam menjalani aktivitas kita, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat kecil sekalipun? Bahkan, adakah kita pada hari ini mencari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Jangan sampai teman-teman kita menjadi orang percaya yang hanya tanya Tuhan kalau kepepet saja, kalau kita lagi ada perlu, atau melupakan kebaikan Tuhan dan lebih memilih untuk mencari orang yang kita anggap dapat diandalkan, lebih nyata dalam memberikan jawaban, lebih cepat dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kita mungkin terkadang teman-teman seperti kacang yang lupa kulitnya kepada Allah. Tapi teman-teman mari sekali lagi lihat kasih Allah
yang tetap menanti kita kembali. Bahkan Ia telah memberikan anak yang tunggal untuk mencari, menebus, dan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita dapat berdoa kepadanya, untuk mengucapkan kita, untuk mengingatkan sekali lagi kasih Allah itu masih ada bagi setiap kita. Nah, jadi teman-teman, adakah kita mau mengandalkan Dia? Mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, dan manusia yang membutuhkan kasih-Nya. Karena kasih Allah masih ada bagi setiap mereka yang mengasihinya. Amin, teman-teman. Demikian jauh perenungan kita pada malam hari ini. Mau doa dulu atau langsung ke Khalid? Boleh ya, nanti. Oh, sorry. Ini ada Fang dari tadi di waiting room. Sorry. Bisa banget. Saya minta maaf banget nih ya. Ada beberapa teman-teman yang nggak bisa gabung, nanti kita share ini ya. Nah, kita tunggu ya. Malam Nedin, malam juga untuk Fang. Waduh, udah nunggu di waiting room lama ya. Malam, Kak. Sorry. I'm so sorry. Aku minta maaf ya. Aku yang salah ya. Ternyata nggak ngelihat karena tulisannya scrollnya sudah paling di bawah ya. GKI Mama nanti udah paling ini, aku minta maaf ya. Hari ini tadi kita dengar satu firman Tuhan yang sangat tajam ya, bagaimana Tuhan seakan menegur bangsa Israel begitu. Ini review sedikit begitu ya, review singkat ya. Jadi nanti Fang, Nedin masih bisa ngikutin begitu ya. Jadi teman-teman, tadi kita bisa dengar bagaimana Tuhan menyepelekan bangsa Mesir begitu ya. Sebuah realita yang tidak menyenangkan kalau andaikan seandainya kita sedang digebukin orang, terus Tuhan hanya berkata, jangan ngandelin kayu, jangan ngandelin teman, jangan ngandelin papa mama, tapi andalkan aku. Rasanya nggak logik begitu ya. Nggak mungkin lah, Tuhan terlalu jauh, Tuhan nggak deket gitu kan. Maka kita kadang-kala kalau udah kepepet lebih banyak tanya teman ya. Kalau andaikan sudah kondisinya sudah tidak menyenangkan, sudah tidak bisa punya harapan, baru deh kita doa, aduh Tuhan, ya. Maka ada sebuah istilah di luar negeri namanya backpocketing God ya. Bagaimana Tuhan ditaruh di dompet paling belakang ya. Gua nggak tahu nih siapa nih, nggak tahu ya. Anfil kalau punya dompet taruh di mana, Phil? Di saku samping sih. Di saku samping. Datanya di saku samping. Kapan dikeluarin, Phil? Dompet itu? Kalau mau bayar. Kalau mau bayar. Kalau nggak mau bayar nggak dikeluarin, Phil? Kalau nggak mau bayar ya disimpan dengan ya disimpan baik-baik karena takut diambil orang. Diambil orang ya. Semakin gede sih semakin penting sama SIM ya, bukan duit kadang-kadang. Ngisi KTP ya. Nah, kalau teman-teman yang lain, Randy gimana? Kalau punya dompet taruh di mana? Kalau punya dompet taruh di. Lu ada dompet? Enggak. Oh, lu nggak ada dompet. Tapi kalau lu punya dompet taruh di mana? Taruh di, kalau bepergian ya taruh di tas lempang, kalau nggak dipakai ya taruh di lemari. Taruh di lemari, ya. Kalau mau bayar, gimana caranya? Barulah dompet itu keluar, betul ya? Rasanya nggak cuma yang cowok ya. Rasanya nggak cuma cowok ya. Kalau Nadine punya dompet, Nadine? Punya. Kalau dompetnya taruh di mana biasanya, Nadine? Di tas. Di tas ya. Kalau andekan mau jajan, di mana? Dibawa di mana? Apakah sama seperti ibu-ibu yang kalau punya dompet terus dikepit di ini ya, dikepit gitu. Ada nggak sih? Di mana, Nadine? Enggak. Taruhnya di mana? Di saku, di kantong? Iya, taruhnya juga di tempat yang paling aman. Ya, kita taruh di tempat yang paling aman dan dikeluarkan kalau kita butuh. Rasanya itu juga yang Tuhan sedang tegur bangsa Israel. Katanya bangsa yang percaya sama Tuhan. Katanya bangsa yang takut akan Tuhan. Katanya bangsa yang miliknya kepunyaan Tuhan. Imamat yang rajani. Katanya sih gitu. Tapi ketika ngomong tentang Tuhan, Tuhan dikeluarkan kalau butuh saja.
Ini jadi ironi teman-teman ya. Jangan-jangan kita juga sama seperti itu. Maka tadi Cigres mulai buka dengan kacang, lupa kulit. Maka tadi ada sebuah perenungan yang baik yang kita akan masuk ke dalam breakout room ya. Di breakout room, please ini dengar baik-baik, Ko Anfield ya, Cistevi, Grace ya. Di dalam breakout room, teman-teman, coba renungkan 2 pertanyaan tadi ya. Pertama, pernah nggak sih kita ngelupain Tuhan? Pernah nggak sih kita punya pengalaman tidak mengandalkan Tuhan, tapi ujung-ujungnya kita doa, Tuhan tolong, Tuhan berkati hidup gua, Tuhan tolong gitu ya, dan kemudian Tuhan selesaikan masalahnya. Gimana? Boleh nggak diceritain ya? Yang kedua adalah teman-teman bolehkah diceritakan mengenai bagaimana cara kita untuk ingat sama Tuhan? Nah, ini semua mungkin punya caranya ya, punya tips and tricksnya ya. Di breakout room ada 2 pertanyaan. Pernah nggak sih kamu lupa Tuhan? Atau pernah nggak kamu ini ya menjadikan Tuhan paling akhir, tapi ujung-ujung kita datang ke Tuhan, entah dengan doa, dengan saat teduh, terus Tuhan kasih hikmat misalnya ya. Yang kedua adalah coba direnungkan lagi bagaimana cara kita mengingat Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di minggu depan. Nanti kalian akan masuk ke breakout room, kalian boleh cerita, kalian habis itu boleh pimpin dalam doa, dan kemudian kita sampai ketemu di Jumat minggu depan. Sampai ketemu teman-teman. See you. Oh, ini belum di-back. Sebentar ya. Oke, sampai ketemu. Untuk teman-teman yang ikut relay ya, aku juga rindu mengajak kalian untuk bisa meninggalkannya di komen ya, atau ditulis di komentar, atau bisa tulis sebagai sebuah perenungan yang kalian kerjakan juga ya, yang juga rindu bagi kalian juga ikut secara aktif mengikuti KTB ini ya. Kiranya sekali lagi kasih anugerah penyertaan yang berasal dari Tuhan memenuhi kehidupanmu, menopang, menyertai, bahkan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, bahwa Ia adalah Allah pemilik segala hal. Allah yang akan mencukupkan hidupmu, Allah yang akan memberkati hidupmu, mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin ya. See you. Kiranya Tuhan jumpai kita, saya dan engkau, dalam kehidupan yang setia. Sampai ketemu teman-teman. Miss you.